Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas lagi tentang Goldian Rihaljah yang sudah mulai kepanikan ya. Sekarang channelnya sudah menjadi Goldian Boy, yang sebelumnya adalah Goldian Simbolon dengan menggunakan salah satu marga orang Batak ya, lebih tepatnya Batak Toba. Dan teman-teman, ada satu videonya yang saya lihat di channel Mas Didit Yuli, di mana di situ dia melakukan live streaming dan dia melakukan pembelaan dirinya teman-teman sekalian, bahwasanya dia itu tidak salah menggunakan jabatan pendeta, juga menggunakan marga salah satu orang Batak, marga Simbolon ini, katanya dia tidak salah di situ ya. Jadi orang Kristen harus ngaca katanya, orang Batak harus ya lihat dulu ya gitu ya. Jadi jangan main menghakimi dia katanya, jangan dikorek-korek tentang latar belakangnya katanya teman-teman sekalian ya. Sangat lucu ya, sangat lucu sampai gemetaran suaranya teman-teman. Supaya lebih jelas ya, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan berkomentar secara bersama-sama. Berikut videonya. Menyalahkan saya atau mencoba mencari-cari kesalahan saya ketika saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon dan pendeta Abednego. Lalu mereka berusaha mengorek-ngorek rahasia saya, mengorek-ngorek identitas saya. Ya, walaupun itu susah sekali, tapi mereka ya bisa dikatakan berhasil karena mereka ini gentur terhadap argumen-argumen, paparan-paparan yang saya share ke video sebagai bentuk counter attack terhadap polemikus Kristen yang suka sekali menyerang Islam. Jadi ya teman-teman sekalian, saya potong terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tadi ada yang menarik di sini yang akan saya komentari, di mana dikatakan orang-orang Kristen ini berusaha untuk mengorek-ngorek latar belakangnya, mengorek-ngorek siapa dia sebenarnya. Nah teman-teman sekalian, apakah kita salah ketika kita mau membuktikan identitas seseorang? Saudara mengaku pendeta loh, ya. Saudara Goldian, Anda mengaku pendeta yang jabatan ini sangat sakral. Sakralnya kenapa? Karena ini tidak gampang untuk didapatkan, penuh dengan ya perjuangan dari sekolah teologi ya, juga kemudian harus bergabung sebagai pembantu di pelayanan gereja terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita jadi gembala dan sebagainya. Baru sangat susah lah untuk mendapatkan gelar pendeta ini. Nah, saudara menggunakan gelar ini, jabatan ini dalam gerejawi dengan semaunya Anda. Wajar dong kalau orang Kristen mencari tahu tentang kebenaran Anda. Kemudian Anda memakai marga orang Batak untuk menipu, untuk mencari uang di YouTube. Anda memakai marga ini dan juga Anda mengaku sebagai mualaf ya. Sehingga saudara seakan-akan saudara ini ya orang yang harus diperhatikan oleh umat muslim gitu ya. Padahal saudara notabene-nya Islam sejak lahir. Saya tidak tahu kenapa saudara katakan tidak suka bertakiyah, tapi ternyata Anda bertakiyah loh. Berdusta untuk mencari sesuap nasi gitu. Ya, lakukan saja jati diri Anda. Silakan jadi apologetik Islam, silakan gitu ya. Membantah argumen-argumen gitu ya. Jadi bukan kita mau takut dengan argumen-argumen Anda yang mencoba untuk ini. Semua saya lihat video-video Anda itu ngawur semua loh. Menuduhkan hal-hal yang tidak benar terhadap orang-orang Kristen gitu. Jadi kita bukan kepo dengan Anda, siapa Anda. Tapi Anda sudah melakukan penipuan. Bukan hanya Anda yang kita bongkar. Juga ya ketua Mualaf Center Indonesia pun ya. Coach Stephen Indra Wibowo ya, ada Irene Handono, ada juga siapa itu, banyak sekali mualaf-mualaf ya, ada Yahya Waloni ya, bahkan ada mualaf yang mengaku sebagai anak kardinal, ada orang yang juga mengaku lulusan dari Vatikan ya, Abraham Kefas, juga Bangun Samudra, Ustadz Ahmad Kainama. Begitu banyak sekali ya para mualaf yang mengaku-ngaku hal ini. Wajar dong kita bongkar. Kalian menipu banyak orang. Bukan hanya orang Kristen yang kalian lecehkan. Juga sekaligus kalian merendahkan nilai-nilai agama Islam. Di mata saya, ini ya, saya mau terbuka. Di mata saya, agama Islam ini tidak ada nilai sama sekali. Kenapa? Karena kalian melakukan hal-hal semacam ini.
Seakan-akan ajaran Islam ini tidak benar. Ini perspektif kami jadinya. Agama Islam ini ya tidak benar gitu. Banyak pembohong, banyak penipu. Bagi katanya agama yang benar. Tapi melakukan yang namanya hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi bukan karena takut dengan argumentasi saudara. Juga kebohongan-kebohongan yang saudara ungkap itu ya. Seakan-akan apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Bukan kami takut dengan itu. Ya, kalian menghina Tuhan kami, melecehkan kami saja, kami nggak terlalu pusing. Tapi hal-hal yang salah, kami terus bongkar hal ini. Biarkan yang publik yang menilai sendiri ya. Dan biarkanlah umat Islam sendiri yang menilai Anda. Apalagi kalau sudah sempat membantu Anda karena Anda mengaku sebagai mu'alaf. Ya. Oke teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan apa yang disampaikannya ya. Pembelaan dirinya karena sudah terbongkar ya. Dia mengakui itu katanya, dia mengakui bahwa ya dia bukan orang Batak dan juga tidak bermarga Simbolo dan juga bukan pendeta. Pendeta Abednego ini hanya nama panggung katanya ya, hanya nama panggung. Sekarang dia ganti nama jadi Goldian Boy. Oke, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk melanjutkan video yang tadi. Berikut videonya. Jadi ketika saya menggunakan nama panggung itu ada sebuah prima causa di dalamnya. Ada sebabnya, ada sebab akibat, ada pemantiknya. Tidak lain dan tidak bukan, pemantiknya itu adalah orang Kristen sendiri. Banyak orang Kristen yang menggunakan nama-nama Islam dalam nama panggungnya. Saya share screen agar saya tidak dikira takiyah ya. Saya nggak suka bertakiyah. Kalau teritung-teritung mau menuntut saya, ya karena saya menggunakan nama panggung Goldian Simbolon, event ataupun pendeta Abednego, silahkan lihat dulu selopak batu di mata kau. Ini ada seorang polemikus Kristen, sang penghujat. Dia menisbatkan kata ustadz di awal namanya. Saya pendeta, saya berhak karena pendeta adalah bahasa Sanskerta. Kalau menuntut saya karena saya pendeta tidak ditabiskan, silahkan. Terus yang kedua, ini Kanuru ini baru saja bahas saya, tetapi dia ini tidak berkaca. Jadi dia ketika membahas saya ini dia mencoba menutup matanya kalau dia pernah melakukan hal ya yang bisa dikatakan menurut standar yang dibuat si Kanuru ini, standar yang kurang standar yang akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia mengupload ulama muda dari Malaysia kembali bertanya. Wow, ini padahal orang Kristen menisbatkan kata ulama. Padahal kata ulama itu sudah paten. Karena apa? Ada di dalam bahasa Al-Quran yang asli. Jadi tolonglah berkaca ya. Terus yang ketiga nih ya. Jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, nama belakang saya Abednego atau Goldian atau Simbolon itu, jika menggunakan nama belakang ini dianggap salah, silakan cari data nama masyarakat sipil di Indonesia yang non Makassar yang ada nama Andi di dalam namanya. Loh, kok gitu Goldian? Karena apa? Nanti saya akan buktikan bahwa nama Andi itu adalah nama salah satu marga atau suku dari suku Makassar. Nah, teman-teman sekalian, dari semua videonya yang kita sudah dengarkan ini, sekarang dia mencari pembenaran ya. Dia mencari pembelaan ya, supaya dia dibenarkan. Oh, ternyata dia tidak salah. Dia pakai gelar pendeta itu tidak salah. Dia pakai marga orang Batak itu tidak salah. Itu juga banyak kok ya, dia kaitan tentang orang Makassar tadi yang nama Andi, teman-teman sekalian. Itu Andi ini salah satu nama marga juga di Makassar katanya, dan juga nama suku katanya ini si Andi ini ya. Jadi dia mencoba untuk mencari pembenaran dirinya, teman-teman sekalian. Lagi-lagi sama seperti yang dilakukan oleh para mu'alaf pada umumnya. Juga para ustadz yang kandurun-kandurun menurut saya. Yang memang juga tidak suka tentang kebersamaan, teman-teman sekalian. Mereka seringkali mencari pembenaran di dalam Alkitab. Gitu. Ada nama Nabi kami ya. Ada nama Nabi Muhammad di Alkitab. Ada Ahmadu kata Ustadz Kainama. Oh, ada lagi nama ini lagi itu. Pokoknya itu Abdullah gitu. Ada di Alkitab dan heboh di mana-mana, teman-teman sekalian. Karena mereka ini cenderung mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Termasuk si Goldian Rihalsha ini yang mengaku orang Batak. Nah, teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikannya tadi? Kalau kalian menyalahkan saya karena pakai nama pendeta ini, wow, lihat dulu selumbar di mata kalian katanya. Balok di mata kalian dulu katanya ya. Dia komen tentang Kanuru ya, channel Kanuru, teman-teman sekalian. Ya, ada ulama muda dari Malaysia gitu ya. Memang ada nama channel ulama muda gitu. Ya, ada. Karena memang dia mantan muslim dan itu benar, bisa dibuktikan adanya. Silakan dicek. Ya. Goldian Rihalsha, cek sendiri. Ada Pak Muhammad KC.
Ada Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim itu nama-nama orang Islam juga. Sekarang coba saudara cek latar belakang mereka. Mereka benar-benar dari murtadin. Mereka benar-benar muslim sejak lahir, lalu mereka mendapatkan kebenaran, mereka mendapatkan Injil yang sesungguhnya, dan juga mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bukan seperti Anda yang untuk melakukan pembelaan terhadap iman kalian, lalu kamu menjual marga orang Batak. Tunggu saja tanggal mainnya. Orang Batak pasti akan usut saudara. Percayalah, nanti kita akan dengarkan kabar. Teman-teman semua, perhatikan, nanti saya akan bahas di channel ini. Kita nunggu saja. Ya, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan ini kita akan dengar kabar tentang Goldian Rihalja ini. Kita mendengarkan dari nanti persekutuan pemuda Batak yang ada di Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, tentu saja apa yang disampaikannya ini hanya mencari pembelaan dirinya, mencari pembenaran dirinya, supaya publik netizen berkata bahwa dia tidak salah, gitu ya, dia tidak salah. Ini saya lihat, saya teringat dengan Ustadz siapa namanya ya, Ustadz Nandar ya, dia mengaku-ngaku juga evangelis, gitu. Itu tidak sembarangan, gelar evangelis juga tidak sembarangan diberikan kepada seseorang. Tidak sembarangan gitu. Dia ngaku-ngaku sebagai evangelis walaupun tidak pernah ditabiskan gitu. Ada pentabisannya. Kita harus lulus sekolah teologi ya gitu. Diutus sebagai penginjil, pengkabar Injil, baru kita mendapatkan gelar yang namanya evangelis. Gitu. Apalagi bilang pendeta. Karena ada tahapannya, ada PDP, pendeta pembantu, ada PDM, pendeta muda, baru pendeta full. Itu 5 tahun, 6 tahun baru dapatkan itu. Tidak sembarangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau katakan bahwa si Goldian Rihalsa ini yang mengaku mu'alaf untuk mendapatkan perhatian dari umat muslim supaya dia diberikan uang, didukung channelnya. Teman-teman, channelnya itu tidak lama teman-teman sekalian, hanya beberapa bulan saja udah mendapat 30.000 subscriber. Gitu. Dengan dia menipu, bertakiah di media sosial. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita menunggu saja, menunggu ya hasil daripada komentar dari para persekutuan pemuda Batak jadinya PPB ya, persekutuan pemuda Batak di Indonesia ini. Oleh karenanya nanti ada kabar gembira dari mereka seperti apa tindakan mereka terhadap Goldian Rihalja ini yang menjual nama Batak untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk juga menghujat orang lain, menghujat agama orang lain. Jadi tentu saja hal ini salah. Makanya saudara diselidiki latar belakang saudara, siapa Anda, dari mana Anda, itu harus diselidiki semua. Tidak segampang itu seperti dilakukan oleh para mualaf-mualaf lainnya ya. Mereka tidak bisa membuktikan dokumen-dokumen mereka. Mereka dilantik di gereja mana, mereka pendeta di mana, mereka sekolah di mana. Itu mereka tidak bisa ungkap hal itu. Kenapa? Karena mereka semua bertakiah gitu. Apakah hal ini yang diajarkan dalam Islam? Wah, kalau begitu ini nama Islam ini akan jadi jelek lah ke Indonesia. Kalau seperti ini yang kalian lakukan. Jadi harapan saya lah, bagi orang-orang Kristen, mari kita menyatakan kebenaran. Kita menyampaikan hal-hal yang benar saja dong. Kalau membela kekristenan, bela. Seperti saya dalam dunia apologetik dengan channel TV Laskar Kristus ini. Saya hanya bertujuan untuk meluruskan ajaran-ajaran sesat. Saya hanya bertujuan untuk menjawab tuduhan dan kebohongan-kebohongan daripada para ustadz. Baik itu yang ustadz notabene-nya Islam dari kecil sampai dia besar. Dan juga para mu'alaf-mu'alaf yang mengaku pendeta, misionaris, pastor dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Bertujuan silakan. Tapi jangan memakai yang namanya itu ya untuk menjelekkan agama Islam, menghina agama Islam gitu ya. Atau mungkin saya kasih nama misalnya itu Nabi Muhammad contohnya. Ini juga salah, tidak boleh. Ya, saya sarankan jangan gitu ya. Jangan kita memakai seperti itu. Cukup jadi pelajaran ya bagi kita terhadap saudara kita Goldian ini yang kita kasih. Saya mengasihi saudara ya Goldian Rihaljah ini. Saya mengasihi saudara. Kiranya saudara bertobat. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.